Oke. Jadi di bagian awal ya, di materi ini ada tentang course introduction. Jadi perkenalan tentang course ini sendiri. Dan memang kalau sebagian besar mungkin kita sudah bahas ya. Kita sudah bahas bersama di awal tadi. Dan ada salahnya kita bisa review, lihat-lihat lagi. Mungkin ada yang sempat terlewat tadi ya. Di course objektif dan overview-nya tadi juga sudah sama. Sudah kita bahas. Jadi yang dibutuhkan memang harusnya sih ya, nanti akan ada technical knowledge yang dibutuhkan maupun business knowledge. Jadi minimal kita punya sedikit pengetahuan tentang IT secara teknisnya maupun IT dalam sisi bisnisnya. Tapi itu pun bare bone pun yang paling sederhana pun tidak masalah. Nah, kalau ada yang kurang dimengerti pun nanti kita bisa sambil diskusi di forum diskusi ya. Kalau yang dibutuhkan ya, ini prasyaratnya sebenarnya cuma tidak berlaku secara umum untuk kita saat ini. Kalau ada yang mungkin kurang dipahami dari distributed system ya, sistem terdistribusi, kemudian networking secara umum ya, dan kita juga akan dibutuhkan mungkin pengetahuan terkait dengan yang disebut sebagai multi-tier arsitektur. Ya, terkait dengan multi-tier yang biasanya digunakan di internet untuk menyediakan layanan-layanan atau service-service berbasis web. Cloud computing konsep sebenarnya juga akan kita bahas di sini dan kita bisa dapatkan knowledge-nya. Ada beberapa objektif yang harusnya kita bisa selesaikan dalam course ini. Ya. Jadi mulai dari definisi sendiri tentang AWS Cloud, ya, sebagaimana model pricing-nya, karena model pricing-nya di AWS ini cukup beragam dan fleksibel. Jadi dia menyediakan beberapa skema pembayaran tergantung kebutuhan atau keinginan dari si usernya atau konsumennya. Jadi ini juga akan masuk di salah satu materi yang cukup sering muncul di bagian testing ataupun sertifikasi nantinya. Kemudian infrastruktur global, yang komponen-komponen apa saja dalam AWS. Kita lihat nanti tingkatan-tingkatannya dari infrastruktur globalnya AWS seperti apa saja. Kemudian masalah security, masalah keamanan. Keamanan, bagaimana pembagian tanggung jawab keamanan antara AWS-nya dan si pengguna, jadi konsumennya. Jadi ada sharing antara security ini karena kita bicara tentang cloud computing. Ada bagian tertentu yang akan jadi bagian atau tanggung jawabnya dari AWS sendiri. Tapi sebagai pengguna, kita juga punya tanggung jawab terhadap isi di dalam cloud computing tersebut. Dan untungnya di dalam AWS sendiri sudah menyediakan berbagai layanan yang memudahkan kita mengatur atau membuat aplikasi kita menjadi jauh lebih aman. Itu salah satunya yang bisa digunakan adalah Identity Access Management. Jadi, untuk membatasi akses siapa saja yang berhak mengakses infrastruktur AWS yang dibuat. Kemudian kita bicara tentang jaringan di dalam cloud atau VPC, Virtual Private Cloud. Selanjutnya akan ada demo untuk EC2, Lambda dan Elastic Beanstalk. Kemudian kita dari sisi storage ya, akan ada beberapa jenis storage yang ditawarkan. Ada S3, ada EBS ya di sini. S3, kemudian EBS, EFS, dan S3 Glacier. Ini semua adalah kategori layanan storage atau penyimpanan yang ditawarkan oleh AWS. Masing-masing punya penggunaannya masing-masing. Sudah punya kategori penggunaannya masing-masing. Database juga sama, ada beberapa layanan yang disediakan, dan masing-masing ya bisa digunakan sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan karakteristik dari layanan tersebut. Kemudian prinsipal untuk arsitektur yang digunakan oleh AWS. Konsep kunci di dalam AWS itu ada beberapa yang akan sering diulang, akan sering kita pelajari, akan sering juga kita lihat di course-course yang lain nantinya. Misalnya Elastic Load Balancing, terus CloudWatch dan proses auto-scaling. Jadi ini sebenarnya key konsep di dalam sebuah cloud computing. Makanya mulai dari awal, dari Cloud Foundation, kita sudah perkenalkan konsep seperti ini. Dan ini nanti akan terus dikembangkan dan digunakan di course-course yang sifatnya lebih advance. Ya. Jadi sejak awal diperkenalkan konsepnya.
Ini outline-nya dari modul 1 sampai dengan modul 10. Konsep overview, kemudian billings-nya atau pricing-nya juga termasuk. Modul 3 kita masuk di infrastructure. Kita lihat infrastructure dari sebuah AWS itu apa saja. Kemudian dari sisi keamanan, kita lihat fitur-fitur keamanan yang disediakan oleh AWS apa saja. Kemudian fitur atau layanan terkait dengan networking atau jaringan. Dan content delivery apa saja yang disediakan oleh AWS. Kita akan lihat masing-masing dan coba pahami apa yang service apa yang terbaik yang kita bisa gunakan dari tiap-tiap layanan tersebut. Modul 6 kita masuk ke kategori compute atau komputasi. Ada beberapa layanan yang disediakan. Kita sudah lihat tadi ada EC2, ada Elastic Beanstalk, ya. Itu juga beberapa layanan terkait dengan komputasi atau perhitungan. Kemudian dari sisi storage, penyimpanan. Untuk penyimpanan juga tadi sudah ada beberapa jenis ya yang ditawarkan dan kita bisa lihat nanti peruntukan untuk tiap-tiap layanan itu seperti apa sebaiknya. S3 sebaiknya digunakan untuk seperti ini. Kemudian EFS, EBS, dan lain storage lainnya itu sebaiknya digunakan untuk apa. Jadi itu yang akan coba kita pelajari. Jadi kita lihat definisinya masing-masing jenis layanan, ya. Dan kita bisa lihat kira-kira untuk S3 kita cocoknya untuk digunakan kalau kita ada aplikasi atau ada sistem yang dibuat seperti ini. Jadi mungkin cocok menggunakan S3, mungkin cocok menggunakan EFS atau EBS dan seterusnya. Begitu juga dengan database. Ada berapa layanan yang sudah dibuat, yang ditawarkan oleh AWS, kita tinggal memilih untuk kebutuhan kita seperti apa, cocoknya memakai jenis database seperti apa. Di modul 9 kita belajar tentang arsitektur cloud, dan di modul 10 kita bicara tentang scaling dan bagaimana cara melakukan monitoring. Ini konsep yang juga akan sering diulang-ulang, sering akan ditanyakan. Nah, konsepnya ini yang benar-benar mendasar, yang akan sering dipakai dalam suatu sistem yang memanfaatkan cloud computing. Oke, ini saya bisa skip, kita bisa lihat beberapa contohnya ya. Ini sebenarnya bisa dilihat ya dari student guide yang dari modul introduction. Isinya sama, bisa dilihat juga dari sana. Untuk networking, apa saja yang jadi bahannya, ini VPC, Route 53, dan CloudFront. Untuk compute, ada beberapa kan, ada layanan EC2, ada layanan Lambda, juga ada layanan namanya Elastic Beanstalk. Dan peruntukannya masing-masing itu berbeda. Untuk storage ya, ada 4 jenis yang kita bahas nanti. Meskipun sebenarnya tidak terbatas di sini. Tapi untuk Cloud Foundation, kita akan bahas hanya 4 service ini. Begitu juga dengan database. Ya, untuk database ada berapa layanan yang sudah disediakan. Kita akan bicarakan 4 diantaranya. Ya. Untuk Cloud Architecture, akan perkenalkan apa yang disebut AWS sebagai Well Architected Framework. Jadi ini panduan cara kita membangun suatu infrastruktur atau sistem di cloud computing yang menurut AWS itu adalah praktek terbaik atau sistem yang harusnya nanti bisa lebih mudah di-maintain, yang juga mempunyai tingkat kegagalan yang sekecil mungkin. Itu yang istilahnya coba diraih, coba dibuat dengan kalau kita bisa memanfaatkan yang disebut sebagai well architected framework di sini. Dan kita bicara tentang reliabilitas dan availabilitas, apa bedanya, apa artinya, modul 9, dan layanan dari AWS untuk membantu kita terkait dengan well architected framework, itu namanya Trusted Advisor. Di modul terakhir, di modul 10, kita bicara beberapa konsep tentang scaling dan monitoring. Jadi ada namanya mulai dari Elastic Load Balancing, untuk monitoring kita punya CloudWatch, dan untuk scaling dari sisi komputasi kita punya yang namanya Amazon di situ Auto Scaling. Dan ini sebenarnya konsep yang mendasari kenapa cloud computing itu jadi sesuatu yang berbeda dibanding dengan
istilahnya ada yang namanya traditional data center atau on-premise data center. Bedanya di sana. Bedanya adalah di sini bisa melakukan proses scaling dengan mudah dibanding dengan kita mau scaling dari sisi hardware atau data center yang on-premise, yang ada di dalam kantor, yang ada dalam perusahaan, saja akan lebih sulit melakukan scaling dibanding kita bisa scaling secara otomatis, bahkan dalam hitungan detik, hitungan menit, itu bisa dilakukan. Bandingkan dengan proses scaling kita melakukan di on-premise data center. Bisa sangat berbeda jauh prosesnya. Terkait dengan certification sendiri, jadi tujuan kita di Cloud Foundation ini adalah yang di bagian bawah ini, yang di lingkar hijau ya. Di tujuan kita nanti mendapatkan adalah AWS Certified Cloud Practitioner, CCP. Ya. Jadi ini sebenarnya benar-benar basic, dan memang cuma dibutuhkan sekitar 6 bulan, ya. Sekitar 6 bulan pengetahuan dasar tentang AWS. Dan itu yang coba kita rangkum, coba kita raih, coba kita berikan semua bekalnya di training ini kepada Anda, teman-teman sekalian, untuk bisa mendapatkan pengalaman seperti Anda sudah punya industry knowledge selama 6 bulan tentang AWS di sini. Jadi persyaratannya bisa dilihat di sini. Dan setelahnya ya ada lagi Anda bisa punya opsi gitu, untuk memperdalam misalnya terkait dengan proses architecting framework-nya seperti apa. Kita bisa ambil jalur di sebelah sini misalnya. Kalau Anda tertarik dengan proses administrasi sistemnya sendiri, Anda bisa ambil di bagian operations di sini. Atau Anda lebih tertarik untuk mengembangkan atau membuat aplikasi di atas infrastruktur cloud computing dengan memanfaatkan service-service cloud computing. Itu Anda bisa ambil istilahnya spesialisasi di sini. Ya. Developer, associate, dan lanjut ke DevOps engineer ya, di bagian profesional ini. Specialty-nya ini kalau saya tidak salah ini sudah ada perubahan. Ya. Di big data ini sudah tidak ada. Kita masih punya data analytics ya. Machine learning saya kurang tahu sekarang. Tapi setahu saya ini ada sedikit beberapa perubahan terkait yang specialty ya. Bisa kita lihat di exam guide-nya sendiri. Tapi untuk yang ini saya rasa tidak ada perubahan. Jadi mulai dari cloud practitioner yang bisa melingkup semuanya. Kemudian kita bisa mulai pilih gitu. Mulai pilih peminatan istilahnya kalau di kuliah dulu ya. Ada peminatan mau bagian architecting, ya, bagian desain dari infrastrukturnya bisa diambil arsitek. Kalau mau berkecimpung di bagian operationnya langsung bisa ambil di bagian sini. Kalau mau membuat aplikasi ya silahkan ambil jalur di developer. Silahkan dibaca nanti ada beberapa link yang bisa digunakan untuk melihat gitu. Kemudian sama seperti yang disampaikan sebelumnya, nanti Anda mengaksesnya lewat aws.training. aws.training, Anda mendaftar, Anda buat akun di Amazon ya. Anda buat akun di Amazon, kemudian Anda bisa mendaftarkan exam di sana. Ya. Jadi aws.training untuk selain untuk sertifikasi juga ada beberapa resource ya, terkait dengan sertifikasi. Juga bisa kita dapatkan trainingnya secara gratis, ya. Digital trainingnya ada. Jadi tidak ada salahnya kita membuat juga akun Amazon, kemudian login di aws.training. Selain untuk sertifikasi, bisa juga untuk mendapatkan konten tambahan atau bahan latihan atau bahan training terkait dengan segala hal tentang sertifikasi AWS. Bukan hanya Certified Cloud Practitioner, tapi juga untuk sertifikasi lebih lanjut lainnya yang tingkat advance tadi ya. Dokumentasi bisa diakses secara umum, banyak sekali user guide, banyak sekali developer guides. Untuk reference dari API, tutorial itu banyak sekali bisa diakses dari docs.aws.amazon.com. Ini kalau coba kita lihat, setahu saya sudah ada beberapa yang berbahasa Indonesia. Docs.
Yes. Sudah ada beberapa guide yang dalam bahasa Indonesia. Jadi kita bisa cek, belum ada ya. Jadi untuk saat ini mungkin ya pilihan kita dalam bahasa Inggris ya. Bisa dilihat beberapa guide yang akan bisa kita gunakan untuk lebih memahami layanan-layanan yang ada atau disediakan oleh AWS. Dan seperti saya bilang, itu lebih dari 170-an kan kita bisa lihat ini. Jadi ini mencakup semua layanan yang sudah disediakan. Ya. Termasuk juga ada tutorial dan project yang bisa diikuti. Ya, bisa diikuti kalau memang kita tertarik untuk mencoba ya, layanan-layanan di AWS. Jadi silahkan dilihat-lihat tentang berbagai layanan atau dokumentasi ini, dokumentasi yang cukup lengkap dan harusnya up to date juga karena sifatnya web based, tentu saja bisa senantiasa diupdate oleh AWS untuk perkembangan dari layanannya itu sendiri. Kita kembali ke sini. Jadi ada, selain kita bicara dari training nanti ya, yang disarankan juga adalah kita bisa baca beberapa white papers. Jadi white papers ini semacam dokumentasi, semacam panduan yang sedikit teknis atau memang lebih banyak ke arah teknisnya kalau saya rasa. Banyak arah teknisnya terkait dengan beberapa topik ya. Sini ada beberapa topik yang kita bisa baca untuk memperdalam, untuk menambah bekalnya Anda nanti pada saat mau melakukan proses sertifikasi atau untuk final exam, nanti final assessment yang dilakukan di course ini, di training ini. Ini ada satu, yang pertama overview of Amazon Web Services, kemudian ada white papers tentang proses architecting di cloud, ya, atau best practice-nya di AWS apa saja. Kemudian bagaimana pricing. Saya bilang pricing ini juga komponen yang penting dalam sertifikasi nantinya, sertifikasi cloud practitioner. Jadi mengetahui bagaimana pricing-nya itu dilakukan oleh AWS, itu akan membantu kita nanti di pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pricing. Jadi itu juga sudah ada white paper-nya. Kemudian TCO atau total cost of ownership juga penting nanti bicara tentang cost-nya secara keseluruhan dari ownership kita kita menggunakan AWS seperti apa, itu kita bisa baca-baca di sini. Ya. Itu sedikit saran saja. Jadi di bagian akhir mungkin setelah kita membahas modul 1 sampai modul 10, kalau kita masih membutuhkan referensi tambahan, kita mau membaca lebih dalam lagi tentang materi-materi di dalam AWS Cloud Practitioner Exam nantinya, itu disarankan, saya juga sarankan, silahkan coba baca, tidak usah baca secara, kalau saya bilang mungkin bacanya bisa di skim ya istilahnya, dibaca, lihat apa-apa yang penting. Kalau melihat sesuatu yang penting, Anda rasa penting ya silahkan dibaca lagi lebih detail. Dan ini untuk white papers ya. Scavenger hunt mungkin kita skip aja. Jadi ini semacam aktivitas untuk lihat bagaimana kita menggunakan AWS documentation. Kita sudah agak telat sebenarnya. Jadi kita akan masuk ke materi kita di modul 1 ya. Oke, saya skip, kita bisa lanjut ke materi kita di modul 1, Cloud Concepts Overview. Oke, jadi di modul sini kita sudah mulai masuk ke bicara tentang cloud computing. Jadi tentu saja sebelum kita mulai, kita akan berkenalan ya tentang apa itu cloud computing. Kenapa harus ada cloud computing? Apa sih pentingnya cloud computing? Ini masuk di keuntungannya, advantages-nya, apa saja keuntungannya kita menggunakan cloud computing dibanding misalnya solusi lain ya, atau solusi tradisional sebelumnya yang sudah ada. Kenapa harus beralih gitu ke cloud computing? Kemudian perkenalan sendiri ke AWS-nya, Amazon Web Services, dan di bagian akhir nanti kita akan bahas tentang AWS Cloud Adoption Framework. Ini framework juga yang sudah disediakan oleh AWS. Jadi beberapa kerangka, beberapa guide, istilahnya ini sebuah guide step by step yang disediakan oleh AWS untuk
mulai mengalihkan dari yang sebelumnya berada di non-cloud atau masih berada di istilahnya di tanah ya, atau di ground, kan ground dan cloud ya, untuk mulai beralih gitu. Untuk mulai beralih sistemnya, framework sistem dari mulai sistemnya, kemudian perangkat lunaknya ya, itu kita mau alihkan untuk berada di cloud. Kita mulai memanfaatkan cloud computing. Jadi ada guidance-nya, ada step by step yang disediakan oleh AWS. Itu sebutnya AWS Cloud Adoption Framework. Ini objektifnya kurang lebih sama tadi dengan materi-materi yang akan kita pelajari. Nah, langsung di bagian awal ya. Di bagian awal, apa itu cloud computing? Bicara cloud computing secara harfiah, awan ya, awan. Komputasi yang dilakukan oleh awan, atau komputasi yang berada di awan. Jadi dari gedung-gedung, atau dari kantor-kantor, dari perusahaan, dari tempat dimanapun Anda bekerja, atau dimanapun Anda sekolah, pun Anda kuliah, itu proses komputasinya dilakukan di tempat yang lain. Bukan dilakukan di on-premise. On-premise itu dalam artian, kalau mungkin ini juga akan ada istilah yang sering dipakai, on-premise. Kita bicara on-premise berarti ya, kalau Anda punya layanan, Anda punya perusahaan, Anda punya kampus misalnya, dia menyediakan layanan misalnya, Anda punya kampus, menyediakan layanan sistem informasi akademik. Dan layanan sistem informasi akademiknya, itu kemudian dia kan punya server ya, kita bicara ada servernya. Servernya ya kalau dikelola sendiri, ditaruh di dalam kampus, misalnya ditaruh di rektorat gitu misalnya. Itu artinya dia on-premise. Jadi server yang digunakan untuk menyediakan layanannya, itu dikelola sendiri, di maintenance sendiri, ya, dirawat sendiri, dan memang berada di dalam lingkungan yang menggunakan layanan server tersebut. Misalnya ya kalau layanan sistem akademik, servernya mungkin ada di kampus, tapi on-premise, dikelola sendiri. Di hardware-nya atau alat komputasinya yang dikelola sendiri. Sedangkan cloud computing, ini konsepnya berbeda lagi. Jadi cloud computing kita menyediakan layanan yang kemudian bisa diakses. Jadi ada layanan-layanan yang bisa diakses untuk membantu kita tadi misalnya menyediakan sistem informasi akademik. Jadi saya tidak perlu beli hardware-nya, saya tidak perlu beli servernya secara fisik. Gitu. Tapi saya bisa menyediakan layanan sistem informasi akademik yang punya kemampuan minimal itu sama dengan yang punya server sendiri. Tanpa saya harus punya bentuk fisiknya, tanpa saya harus beli infrastruktur fisiknya. Sebenarnya ada keyword lainnya ya. Kalau di sini katakan keywordnya itu adalah on demand. On demand dalam artian ya pada saat dia dibutuhkan ya, kita bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di sini cara definisi kata per katanya ya. Cloud computing adalah bagaimana caranya kita memberikan ya, layanan mulai dari komputasi, basis data, penyimpanan atau storage, aplikasi, dan IT resources atau sumber-sumber IT lainnya melalui internet. Jadi layanannya akan didelivery dengan internet dengan pricing-nya yang pay as you go atau bayar sesuai dengan yang Anda gunakan. Atau kalau kayak sekarang kita pakai istilah kayak prabayar lah, kita gunakan pulsa, yaitu juga yang kita gunakan, yang kita beli misalnya. Meskipun tidak tepat-tepat banget kalau kita bandingkan dengan pemakaian pulsa atau di prabayar, di prabayar tadi ya. Cuma konsepnya ya, keywordnya yang perlu diperhatikan sini, cloud computing ini sifatnya on demand. Jadi kapan dia dibutuhkan, dia bisa digunakan. Kalau boleh dibilang juga hampir instan bisa digunakan. Kemudian apa yang ditawarkan? Ya bisa menawarkan kemampuan komputasi, ya. Kemampuan komputasi, kemudian penyediaan juga untuk basis data, layanan penyimpanan data, ya. Kemudian bahkan kita selain yang di bawah tadi, yang sifatnya masih di raw ya, compute power, database dan storage, kita juga bisa punya aplikasi.
maupun IT resource yang lainnya. Sumber-sumber mau itu diajari berupa network, dari sisi keamanan, di sisi IT juga bisa disediakan di cloud computing ini. Dan nantinya dia di-deliver, diantarkan melalui perantara internet, dan nanti pembayarannya atau pricing-nya itu sifatnya pay as you go biasanya. Jadi Anda bayar sesuai dengan yang Anda pakai, sesuai dengan yang Anda butuhkan, tidak lebih. Jadi dengan cloud computing ini, kita bisa tidak perlu berpikir bahwa infrastruktur itu harus berupa hardware. Tadi kan kita bicara infrastruktur apa? Compute power. Server itu kan sebenarnya melakukan komputasi, melakukan perhitungan. Dan kita biasanya langsung kita analogikan bahwa kalau saya perlu compute power, saya perlu storage, saya akan beli server. Akan beli server dengan CPU speknya sekian, punya RAM sekian, punya storage-nya dengan hard disk ataupun dengan SSD sekian atau berapa ratus gigabyte atau berapa terabyte. Itu kan analogi kita yang sebelumnya. Nah, kalau kita mulai beralih ke cloud computing, kita tidak pikir bahwa pada saat saya butuh komputasi, saya butuh server, saya perlu beli server secara fisik. Tapi saya bisa berpikir bahwa kalau saya butuh power, saya butuh server, saya bisa buka Amazon Web Service tadi, saya buka AWS, paling mudahnya ya dari sandbox tadi kan, saya buka sandbox-nya saya buka saya buka EC2, saya buat satu server sendiri dari sana yang namanya EC2. Jadi layanan server, layanan komputasi yang paling utama dari AWS adalah EC2. Salah satu yang paling sering digunakan adalah EC2. Dan itu kita aksesnya, kita tidak perlu beli servernya. Kita cukup buka browser, masuk ke AWS, buka layanan EC2-nya, launch satu server, oke, kita sudah bisa ready dalam sekian menit. Gitu. Sudah ada sekian menit, ini sudah ada server yang bisa digunakan. Mau menyimpan aplikasi apa, mau buat web seperti apa juga bisa dilakukan. Jadi sama dengan server dalam fisiknya. Ya. Pikirannya di sana. Jadi kita berpikir infrastrukturnya itu sebagai sebuah software, bukan lagi hanya sebuah hardware saja. Tapi sudah bisa dianggap sebagai software yang bisa diakses dan bisa dengan mudah dibuat. Dan kalau bisa dengan mudah dibuat, biasanya juga bisa dengan mudah kita hapus kalau sudah tidak diperlukan misalnya. Pembayarannya pun tergantung kita dari seberapa banyak, seberapa lama akan kita gunakan software infrastruktur ini. Jadi tidak lagi berpikir server, harus hardware, harus beli server, harus beli CPU, harus saya punya maintenance-nya, harus saya beli ruang pendinginnya dan lain-lain, harus siapkan jaringannya dan seterusnya. Sekarang kita bisa pikirkan dia sebagai sebuah software saja. Saya bisa akses melalui browser, saya bisa buat, dan ya udah saya sudah punya akses ke sana. Seolah-olah saya punya satu server sendiri. Jadi ini yang tradisional computing model. Jadi kita menganggap infrastruktur sebagai sebuah hardware solution. Ya butuhnya pasti butuh space, butuh tempat menyimpannya, butuh staff untuk maintenance, untuk melihat apakah dia bekerja dengan baik, ya. Atau untuk setup awalnya juga pasti dibutuhkan staff. Dari sisi keamanan juga, biasanya harus disediakan ruangan, harus dikunci atau dikasih akses dengan ID card dan lain-lain. Ya. Dan itu akan butuh yang namanya capital expenditure. Jadi butuh modal awal gitu sebelum mulai. Masalah yang lainnya juga adalah tadi tidak bisa instan. Kadang-kadang untuk membeli satu hardware server misalnya, itu butuh, kalau kita bicara tentang suatu perusahaan besar apalagi, yang kalau administrasinya sudah tidak terlalu bagus apalagi, itu
untuk membeli satu hardware itu kan biasanya butuh approval ya, approval dari keuangan, dari mana dan seterusnya. Itu untuk approval satu. Proses pembeliannya juga akan memakan waktu yang lama mungkin, apalagi kalau spesifik hardware-nya ya. Itu juga akan memakan waktu. Jadi itu akan makan waktu, tidak bisa instan dibanding misalnya tadi kalau kita pikirnya secara software. Hal lain yang juga mungkin akan menjadi masalah di sana adalah masalah kita hanya bisa menebak gitu, ya, bahwa kapasitas yang mungkin dibutuhkan oleh server yang akan kita beli adalah segitu. Bahwa dia butuh kemampuan komputasi sekian flops, berapa gigaflops yang perlu dibutuhkan untuk handle software atau aplikasi yang akan dijalankan di atasnya, atau website yang akan yang dicantolkan gitu ke server tersebut. Dan kita hanya bisa menebak secara teoritis maksimumnya di mana. Ya. Dan bukan tidak mungkin nanti bisa lebih, atau lebih jeleknya lagi akan ada kurang dari situ ternyata. Itu kan jadi mubazir. Ya. Nah, cloud computing model itu kita berpikir infrastruktur tadi, misalnya server-server yang akan kita gunakan tadi itu sebagai software saja. Ya. Kenapa? Dengan kita menganggapnya sebagai software, kita tahu kan software itu sifatnya fleksibel. Kita bisa program, kita bisa rubah dengan mudah. Ya. Nanti kita bisa lihat bagaimana cara kita merubah spek dari suatu server yang kita lakukan di situ. Kita rubah speknya dengan mudah sekali. Tidak perlu misalnya melepas fisiknya kemudian diganti atau ditambah dan lain-lain. Bisa dengan mudah kita lakukan dengan sedikit klik sana dan klik sini sudah selesai. Tunggu berapa saat sudah selesai, bisa dipakai kembali. Fleksibel dalam hal ini. Dan bisa berubah kan. Ini juga kaitannya dengan fleksibilitasnya, bisa berubah dengan cepat, dengan mudah, dan lebih efektif secara cost, secara biaya. Heavy lifting task nanti kita bahas. Jadi secara umum cloud computing model akan menganggap infrastruktur itu sebagai software saja yang akan didelivery menggunakan internet sebagai medianya. Jadi secara garis besarnya ya, ada 3 tingkatan dari sebuah layanan cloud computing. Mulai dari yang paling standar, kita hanya menyediakan infrastructure as a service. Jadi infrastrukturnya kita sediakan. Infrastruktur itu apa saja? Paling basicnya adalah komputasi. Ya. Layanan komputasi kita sediakan CPU, kita sediakan RAM, ya. Itu layanan komputasi. Kemudian layanan infrastruktur yang lain adalah layanan untuk penyimpanan atau storage. Ya. Storage ya sama kayak kita menyediakan hard disk ya, hard disk virtual, hard disk yang sifatnya software untuk penyimpanan data. Ya. Kemudian apalagi yang lain infrastruktur misalnya ya database. Database itu sebenarnya masuk di platform. Jadi kalau dilihat di sini, kemudian ada yang namanya platform. Kalau platform ini dia berjalannya di atas infrastruktur, tapi yang dijual platformnya. Nah, yang masuk kategori adalah yang misalnya kan berjalannya di storage. Storage itu ada di infrastruktur sebenarnya. Kita bilang database itu jalannya di platform, kemudian dia juga butuh komputasi pastinya, ya, yang ada di infrastruktur. Jadi dibilang tingkatan di atasnya infrastruktur itu ada namanya platform as a service. Jadi platformnya yang ditawarkan, kita menjual atau kita menawarkan misalnya layanan database, layanan basis data. Itu yang paling simple. Kemudian software as a service, ini mungkin kita sebagai end user juga sudah sering sekali menggunakan. Bahkan sudah cukup akrab buat kita. Layanan Gmail misalnya. Layanan Gmail yang itu kan sebenarnya software yang kita gunakan, ya, software email yang kita gunakan. Tapi software email kan tidak ada di, istilahnya tidak ada di komputer kita, tidak ada di desktop kita.
Tapi kita bisa akses dari browser, misalnya, layanan email. Jadi itu software yang ditawarkan sebagai service. Ya. Cuma dalam hal ini kita bisa lihat bahwa infrastructure as a service itu pasti punya kontrol yang lebih. Jadi kita bisa selalu tentukan bahwa kita akan pakai CPU 2 core misalnya. Ya. Kemudian saya pakai RAM sebesar 2 GB, itu bisa diatur dari sisi infrastrukturnya. Cuma ya makin ke sebelah kanan ini ya, itu makin sedikit kontrolnya. Karena itu akan istilahnya disembunyikan lah, tidak usah ditampilkan ke pengguna servisnya. Ya. Ini Anda silakan pakai softwarenya seperti ini. Anda tidak perlu tahu ini pakai CPU berapa banyak, ini pakai RAM seberapa banyak, ini pakai storage seberapa banyak. Anda tidak perlu tahu. Anda cukup pakai aja servisnya. Dan servisnya akan berjalan dengan baik. Yang mengurus servisnya berjalan baik ya si sellernya ini, seller SaaS-nya yang akan mengaturnya. Itu jadi tadi ya ada 3 jenis kalau kita lihat tadi, mulai dari IaaS, Infrastructure as a Service, kemudian Platform as a Service. Jadi kita mulai dari yang paling dasar, IaaS, Infrastructure as a Service. Di atasnya kita bisa taruh yang namanya Platform as a Service. Ya, di atasnya platform kita bisa taruh lagi Software as a Service. Jadi sebenarnya infrastruktur atau hardware itu berjalan di bawah sebuah platform, kemudian platform itu kemudian bisa memfasilitasi munculnya software. Jadi ketiga ini sebenarnya yang paling tinggi tingkatannya di software, di platform, kemudian di infrastruktur. Makin ke bawah itu makin dekat dengan hardware secara umum. Sedangkan ini cloud computing deployment models, dalam artian ini model-model atau cara-cara perusahaan yang mau mengadopsi cloud. Apakah dia mau full untuk mengadopsi semuanya sistemnya masuk di cloud, ya, atau misalnya ya, kita mau menawarkan 50-50 lah. Jadi sebagian bisa ditaruh di cloud, tapi ada sebagian lagi yang harus di-keep gitu, di on-premise-nya. Ini bisa terjadi biasanya kalau misalnya ada data yang dianggap terlalu sensitif, ya, harus dan masalah privacy juga, sehingga dia harus keep sebagian data ini itu di on-premise, belum bisa dipercayakan misalnya di cloud. Jadi bisa pakai solusi yang namanya hybrid. Sebagian ada di cloud, sebagian tetap di istilahnya misalnya tadi ya, masih ada di kampus misalnya. Jadi sebagian servernya masih ada di handle di sisi kampus atau di perusahaan. Kemudian yang fully on-premise misalnya, di private cloud, ya benar-benar semuanya di-handle dari sisi on-premise saja. Ini hardware biasa. Jadi tingkatannya yang paling tinggi, fully cloud di sebelah sini. Ada yang sebagian di cloud, sebagian lagi masih ada di on-premise, atau memang pakai on-premise secara keseluruhan, tapi dia pakai private cloud yang memang benar-benar hanya digunakan oleh pengguna layanan tersebut. Yang ditawarkan oleh AWS sebenarnya mencakup kedua hal ini sih, cloud dan hybrid. Bisa ditangani, jadi sebagian ada di cloud, sebagian bisa ditangani lagi di on-premise. Terus kalau kita mau cari ya, ada persamaan-persamaan yang kita bisa tarik. Jadi sebenarnya cara memahami layanan-layanan yang disediakan AWS, kita bisa lihat gitu, apa persamaannya dengan sisi tradisional IT atau traditional information technology. Ya. Jadi bisa ditarik, ada persamaannya mirip Pak. Misalnya untuk sisi administrator, misalnya di IT, itu kita bisa tarik misalnya persamaannya dengan ada layanan IAM di AWS. Ada yang disebut access control list juga di jaringan ini, termasuk di security. Itu juga ada persamaannya di AWS, ya namanya network ACL. Firewall yang mengatur traffic keluar masuk suatu device atau suatu jaringan, ya, di tradisional itu ada ekivalennya atau ada persamaannya gitu dengan layanan AWS, namanya di security group. Jadi masing-masing kita bisa tarik gitu, kita bisa tarik persamaannya, kita bisa tarik
ekivalennya dari yang ada di tradisional atau di on-premise, yang masih menganggap hardware itu sebagai solusinya dari sisi hardware, sedangkan dari AWS untuk cloud computing itu sudah ada juga persamaannya. Jadi untuk misalnya untuk storage ya, kita punya IBS, punya IFS, punya S3 ya, punya RDS untuk database. Ini kita bisa lihat gitu persamaannya, kita bisa lihat ekivalensinya. Itu jadi key takeaways-nya di sana ya. Jadi kita bisa lihat beberapa hal yang cukup penting tentang cloud computing. Jadi kalau saya bilang lihat aja dari sisi keyword-nya. Pertama on demand ya. IT resources yang kita bisa deliver. Jadi IT resources itu tidak harus berupa hardware saja. Sekarang kita sudah bisa virtualkan dan tidak harus berada di depan kita, tapi bisa berada di server yang bisa berbeda ratusan kilometer, ribuan kilometer dengan posisi kita sekarang. Cara delivery-nya gimana? Cara delivery-nya lewat internet. Kemudian pembedanya lagi adalah bagaimana pricing-nya ditentukan. Kemudian kita akan berpikir selalu bahwa infrastruktur kita adalah software, bukan lagi hanya sebatas hardware saja. Tapi sudah bisa kita bikin versi virtualnya dengan menggunakan software. Kemudian bicara tentang service modelnya juga ada 3. Ini nanti kita lihat beberapa contohnya dari layanan-layanan. Jadi di AWS itu ada layanan yang sifatnya IaaS, infrastructure yang ditawarkan. Ada layanan yang menawarkan PaaS, ya, dari platformnya yang ditawarkan atau yang dijual. Atau dia juga menawarkan yang software as a service. Ya. Jadi benar-benar perangkatnya yang dijual. Kemudian cloud deployment models-nya ada 3 jenis juga. Dari yang fully cloud, setengah-setengah, sebagian-sebagian atau hybrid ya. Atau yang benar-benar fully di on-premise atau memang masih belum beranjak ke cloud, tapi masih bikin cloud di sisi private-nya ya. Jadi tadi kita sudah lihat bagaimana yang traditional IT services itu kita bisa punya padanannya di AWS Cloud Computing Service. Keuntungan, nah ini juga salah satu hal yang cukup penting, hal yang harusnya kita bisa hafal luar kepala untuk bisa lolos nanti di exam-nya maupun di sertifikasi. Yang pertama kita akan dengan cloud computing, keuntungan dari cloud computing, kita bicara tentang keuntungan dari cloud computing. Pertama kita bisa menukar ya dari yang sebelumnya capital expense dari atau modal awal yang cukup besar gitu, di awal itu kita bisa tukar dengan namanya variable expense ya. Jadi pengeluaran modal awal ditukar atau diganti dengan variable expense atau pengeluaran yang sifatnya bervariasi atau memang bisa lebih kecil tapi bisa dibayar atau di expend pada saat memang akan digunakan. Jadi kalau bicara on-premise itu kita bicara tentang capital expense. Kenapa? Kita akan membeli server. Satu, kita akan membuat ruangan untuk server tersebut. Itu biaya lagi, expense lagi, pengeluaran lagi. Kemudian kita akan sediakan mungkin staff yang akan men-setup hardware tersebut ya, atau server tersebut. Kemudian apa lagi? Ya kita juga butuh maintenance-nya kan, misalnya butuh ruangan yang cukup dingin dengan AC-nya, butuh listriknya dan lain-lain. Jadi itu akan selalu ada pengeluaran di awal yang cukup besar. Ya. Berbeda dengan cloud computing. Cloud computing tadi dengan definisinya bahwa kita hanya akan menggunakan service-service-nya di saat dia diperlukan saja. Ini kita hanya akan membayar pada saat kita mulai menggunakannya. Jadi tidak ada modal awal yang kita harus sediakan cukup besar gitu. Tapi kita bisa membayar misalnya sesuai dengan penggunaannya kita saja. Misalnya saya butuh server selama 1 hari atau 2 hari. Ya saya akan membayar server itu
menggunakan cloud computing penggunaan saya selama 2 hari. Atau saya butuh penggunaan saya selama 1 tahun, atau 2 tahun, atau 3 tahun. Ya saya akan bayar misalnya penggunaan saya selama 3 tahun. Bisa per bulan, atau bisa saya bayar depan sepenuhnya, atau skema pembayaran lainnya. Ya. Jadi kita hanya akan membayar sesuai dengan jumlah yang kita memang gunakan, yang kita konsum. Sedangkan yang sebelumnya kita akan membayar di awal cukup besar, padahal belum digunakan sama sekali loh. Kita baru mempersiapkan saja sistemnya. Jadi itu salah satu keuntungannya. Keuntungan lainnya, keuntungan kedua, AWS ini sudah dari tahun 2006 ya, sekarang 2021 sudah 15 tahunan lebih dia berarti sudah berdiri. Dan ada yang namanya economies of scale, bahwa kalau suatu produsen itu bisa menyediakan atau memproduksi barang sebanyak mungkin, dia bisa menekan biaya produksinya serendah mungkin. Ya, jadi sama kayak pada saat makanya kapasitas produksi di suatu pabrik itu akan diusahakan semaksimal mungkin supaya biaya produksinya itu bisa ditekan. Kenapa? Ya per hasil produksinya itu bisa menjadi lebih kecil lagi. Kan hasil pembagiannya jadi lebih besar. Gitu. Dengan biaya yang kurang lebih sama, tapi pembagiannya jauh lebih besar, ya istilahnya dia jadi turun. Itu economies of scale. Sedangkan AWS saat ini, dia punya customer itu sudah cukup banyak, dan sebagai pemimpin dari pasar atau market cloud computing saat ini, itu pasarnya sangat besar. Jumlah customer-nya juga sangat besar. Jadi harganya yang ditawarkan yang akan diberikan ke customer itu bisa lebih rendah. Karena ya tadi harga produksinya juga bisa lebih rendah. Sehingga pada saat ditawarkan ke pengguna, end user, itu harganya bisa lebih rendah. Ya, ini economies of scale. Makin banyak yang memakai, dan dia bisa memberikan saving gitu ke customer. Dibanding misalnya kalau menggunakan layanan cloud computing yang lain. Tidak perlu menebak-nebak kapasitas. Dengan cloud computing, kita bisa melakukan yang namanya scaling. Ya. Jadi scaling itu kita melakukan perubahan kapasitas dari suatu infrastruktur kita dengan mudah sekali. Karena dari awal kita bilang infrastrukturnya software. Yang namanya software itu bisa dengan mudah kita lakukan perubahan. Kita bisa hapus, kita bisa tambah kapasitasnya, bisa kurangi kapasitasnya dengan hanya sedikit hanya sedikit perubahan saja, hanya sedikit manajemen saja. Yang jadi masalah kalau yang tadi yang di server kalau kita beli yang terlalu besar gitu kapasitasnya, ya itu akan overestimated. Ya kita cuma pakai 2, 3, 4 di sini, ini kan jadinya mubazir istilahnya, tidak terpakai. Dan hal-hal seperti ini yang tidak akan pernah diinginkan oleh suatu perusahaan yang akan mengejar profit atau bisnis. Tentu saja kalau dia mengejar profit harus ditekan yang namanya pengeluaran, cost. Kemudian harus tingkatkan yang namanya sales-nya atau penjualannya kan. Jadi kedua hal ini, dua ekstrim yang sama-sama tidak diinginkan. Ya. Mau overestimated, mau yang underestimated. Jadi ini diperkirakan cuma butuh 3 server. Ternyata penggunaannya lebih dari itu. Sehingga apa yang terjadi ya bisa jadi lambat, tidak bisa diakses, dan lain-lain. Yang ujung-ujungnya akan biasanya hilang di bagian profitnya atau tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Dua-dua ini hal yang tidak diinginkan. Sedangkan kalau kita pakai cloud computing, kita bisa dengan mudah gitu. Bahkan dengan waktu-waktu tertentu kita bisa turunkan kapasitasnya. Kalau misalnya sedang ada peak time, kita bisa naikkan lagi kapasitasnya. Bisa disesuaikan dengan semudah itu. Ya. Jadi ini application demand-nya seperti apa, kita bisa rubah sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Kalau sedang diakses oleh banyak orang, kita tingkatkan aja kapasitasnya.
Kalau memang sedang idle gitu, jarang yang pakai saat itu, ya bisa turunkan aja kapasitasnya. Bisa dinaikkan lagi dengan mudah. Karena kita sekarang menganggapnya dia sebagai software. Ya. Tidak perlu menebak-nebak lagi kapasitas. Meningkatkan speed dan agilitas. Ya. Yang tadi. Pada saat kita mau beli suatu hardware, ya, itu akan butuh yang namanya approval, kan? Approval manajemen, approval finance, kemudian harus dipesan, kapan barangnya datang, kapan barangnya sedang shipment, ya. Kalau di Makassar, misalnya saya di Makassar saat ini, pesan barang dari Jakarta, ya biasanya itu dari Shopee atau yang dari Tokopedia dan lain-lain, itu kan bisa makan waktu 2-3 hari, bisa lebih malah. Ada jeda waktu gitu, jadi tidak bisa dengan mudah gitu melakukan eksperimen atau melakukan percobaan terhadap suatu jenis software yang baru. Ya. Sedangkan kalau bicara di cloud computing di sini, antara kita mau resource-nya, mau saya butuh server sekian giga, sekian gigahertz, saya butuh core-nya sekian, kemudian saya butuh RAM-nya sekian, itu saya mau seperti itu misalnya, terus saya tinggal klik sedikit, klik launch gitu di EC2-nya, ya sudah saya bisa dapatkan resource-nya sesuai dengan yang saya inginkan gitu speknya. Dibanding misalnya saya harus menunggu bisa mingguan, bisa bulanan untuk mendapatkan misalnya hardware server yang saya inginkan speknya. Karena harus melalui beberapa tahapan. Kalau saya mau di sini kita bisa dengan launch, saya pilih spek dari computing resource-nya dari EC2-nya. Saya mau CPU-nya berapa, saya mau RAM-nya segini, saya mau network jaringannya seperti apa, udah selesai. Tinggal saya klik, tunggu beberapa saat, sudah bisa digunakan, mulai digunakan. Maintaining data center, ya. Jadi ada berbagai macam biaya untuk maintaining data center, dari payroll-nya, penggajian staff-nya terutama, utilitas ya, listriknya pasti kan dibayar ya. Mau tidak mau pakai listrik, entah untuk menjalankan servernya, entah untuk mendinginkannya, ya, landscaping-nya, hardware-nya, dan lain-lain, ini masuk semua biaya yang diperlukan. Ya. Dan biasanya sih, ini sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting, ya, yang lebih krusial untuk suatu bisnis, dibanding misalnya harus digunakan untuk menjalankan saja data center. Itu butuh biaya yang tidak sedikit. Padahal, kenapa tidak digunakan saja biaya tersebut untuk melakukan investasi di bidang-bidang lain yang mungkin akan lebih berpengaruh gitu, yang lebih kritikal di bisnis tersebut. Ya. Stop spending money on running and maintaining data center. Global in minutes, dan ini kita bisa lakukan dengan mudah karena ada region-regionnya AWS ya, yang tersebar di seluruh dunia. Jadi kita bisa menyediakan layanan kita ke customer kita yang ada di Amerika Selatan ya, terus yang ada di Eropa, yang ada di Asia, yang ada di Asia Pasifik dan lain-lain, itu dengan mudah dan dengan cepat. Sama seperti tadi kita tinggal buka AWS Cloud, AWS Management Console, kita mau taruh compute server kita di mana, ya kita tinggal pilih. Ya. Cuma sayangnya untuk sandbox kita hanya akan terbatas di US, salah satu region ya, di US East kalau saya tidak salah. Kita tidak bisa coba taruh di Asia Pasifik, tidak bisa taruh di Eropa atau di South America misalnya. Ya. Jadi itu beberapa hal tentang keuntungan. Ya. Apa advantage-nya kita menggunakan cloud computing, terutama AWS dalam hal ini ya. Mulai dari kita bisa, ini juga penting ya, tolong dipahami, kalau perlu dihafalkan dulu kalau belum dipahami. Hafalkan aja dulu keyword-keywordnya. Ya. Kita bisa stop spending money, kita bisa meningkatkan speed dan agilitas. Kita tidak perlu lagi menebak-nebak kapasitasnya. Kemudian ya kita bisa dapat untung dari massive economies of scale, bisa dapat potongan harga istilahnya. Terus kita bisa tukar antara capital expense dengan variable expense. Jadi tidak perlu modal awal yang besar, kita bisa bayar berdasarkan penggunaan. Ya.
Dan dengan regionnya yang tersebar di hampir di seluruh dunia, ya, kita bisa menjangkau customer kita dalam hitungan menit. Kita bisa go global dalam hitungan menit saja. Itu takeaways untuk section 2. Kita agak cepat masuk di section 3. Ya. Jadi Amazon Web Service, kalau dari sejarahnya sebenarnya, ya, Amazon Web Service ini berawal, kalau ada yang pernah dengar stand up komedian, ya. Kalau bicara materi stand up komedian, bicaranya kan dari keresahan. Kalau saya juga merasanya ini AWS ini sebenarnya berawal dari keresahannya Amazon itu sendiri sebagai parent company dari AWS. Dari dia merasa resah karena pada saat itu Amazon sudah berkembang, ya, Amazon sudah berkembang dengan pesatnya, kemudian saking berkembangnya, saking besarnya scale yang dipunyai oleh Amazon saat itu, dia lebih sulit gitu untuk melakukan inovasi. Kenapa? Karena scale-nya tadi yang sudah terlalu besar, yang harus dia maintain sendiri dan masih dia pakai on-premise juga. Untuk pembelian software, untuk pembelian hardware misalnya, untuk pembelian server, dan untuk melakukan uji coba dan lain itu butuh waktu yang lama. Tadi kan kita sudah lihat ya, contoh keuntungannya, apa yang dirasa kurang bagus pada saat kita bikin hardware-nya, kita perlakukan infrastruktur hanya secara hardware saja. Ya. Dari keresahan ya dibuatlah ini Amazon Web Service. Jadi dia menawarkan, dia akan buat komputasi, layanan komputasi yang istilahnya sifatnya tadi bisa lebih luas, bisa lebih fleksibel, ya. Dengan mudah bisa digunakan tanpa harus misalnya melalui langkah-langkah approval misalnya untuk pembelian suatu jenis server saja. Jadi itu berasal sebenarnya dari keresahannya si Amazon sendiri, saya bilang. Kemudian istilah web service sendiri, ya, jadi apapun software apapun bisa jadi web service selama dia bisa menawarkan dirinya, ya, bisa diakses melalui internet dan dia punya format yang standar, entah dia pakai XML atau dia pakai JSON, bisa salah satu dari ini. Jadi format yang sudah ada standarisasinya, kemudian bisa pakai namanya internet, kita akan pakai namanya request sama response dari sebuah API, jadi ada interaksi. Jadi software apapun bisa jadi web service, asal dia bisa diakses dari internet, dia punya format yang standar, dan dia punya API, bisa diinteraksi dengan menggunakan API. Jadi AWS sendiri itu secure, jadi cloud platform untuk istilahnya dia nawarkan produk-produk yang sifatnya global. Ya. Kan bisa tadi dia punya region dimanapun, kita bisa taruh di region yang sesuai yang kita inginkan. Kemudian on demand juga, ya. Kapan kita butuhkan kita bisa akses. Kapan kita memang perlukan, ya kita bisa buat resource-nya. Kita bisa buat infrastruktur untuk komputasi, kita bisa bikin structure untuk storage, network, dan basis data, atau yang lainnya juga bisa dilakukan. Ada fleksibilitas yang ditawarkan, iya tentu saja. Ya. Kita bisa buat dengan mudah, tidak perlu bergantung pada proses pembelian hardware. Pay as you go, ya. Pay as you go, ya kita pakai berdasarkan service yang kita gunakan, selama kita menggunakannya saja. Itu pay as you go. Selama kita pakai, kita akan melakukan pembayaran. Pada saat kita memang tidak gunakan, ya kita bisa hapus, ya sudah, kita tidak perlu lagi membayar. Kita hanya membayar apa yang kita pakai saja. Kemudian dia bisa dianggap kayak Lego, ya. Jadi bisa disusun, bisa digabung-gabungkan menjadi satu layanan yang lebih besar. Work together seperti building blocks. Ini bukan layanan, ya. Ini bukan layanannya. Ini baru kategori saja. Jadi ini sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ini 6, ya. Kita 23. Jadi kategorinya saja sudah 23. Nah, tiap kategori nanti kan bisa lebih dari satu layanan. Ada analytics, application, integration, AR, VR, sampai storage, sampai satellite, robotics, dan lain-lain. Ini baru layanannya saja, baru kategorinya saja. Belum layanannya, ya, yang ditawarkan, baru kategorinya saja.
Jadi ini yang dimaksud dengan building blocks tadi. Building blocks kita bisa ambil beberapa layanan tadi. Jadi layanan database-nya kita ambil misalnya DynamoDB. Kemudian untuk storage kita punya Amazon S3. Ya. Untuk komputasi kita bisa pakai layanan yang namanya Amazon EC2. Sedangkan untuk menggabungkan semuanya dalam satu jaringan kita bisa pakai networking yang namanya dari AWS ditawarkan namanya Virtual Private Cloud VPC. Ya. Jadi ini suatu solusi simple, sederhana, kita bisa pakai masing-masing. Jadi bisa digabungkan gitu di kayak Lego aja digabungkan antara dari basis data saya ambil DynamoDB-nya, dari penyimpanan saya pakai S3 ya. Kemudian untuk komputasi saya pakai EC2 sebagai servernya dan nanti ada VPC yang akan menggabungkannya dulu dalam satu jaringan virtual untuk kemudian menyediakan layanan untuk user yang ada di luar. Jadi service-nya sendiri memang akan kita pilih tergantung kebutuhannya kita, tergantung requirement dari teknologi yang akan kita pakai. Ya. Ini ada berbagai macam sebenarnya. Ini semuanya layanan yang menyediakan komputasi. Ya. Tinggal kita pilih yang mana cocok dengan sistem ataupun software yang akan kita kembangkan. Apakah kita akan menggunakan EC2, apakah akan menggunakan Lambda, menggunakan Elastic Beanstalk, Lightsail, dan lain-lain. Ini boleh saya bilang ini semua layanan komputasinya. Tinggal kita pilih saja salah satu yang cocok dengan sistem yang kita mau kembangkan. Ya. Ini jadi yang akan kita cover selama course ini. Ada cukup banyak juga ya, dari compute, kemudian dari security, dari storage, dari database, dari sisi jaringan, kemudian untuk manajemen sama governance service, serta cost-nya. Ya, cost management juga ada beberapa fitur-fitur atau layanan yang bisa digunakan. Ini cukup banyak, kita nanti akan bahas. Nah, memang materinya sudah cukup banyak. Ini juga penting untuk bagian nanti salah satu sertifikasi maupun di tes nanti. Kita punya 3 cara berinteraksi dengan AWS. Pertama yang sudah saya kasih contoh tadi, paling awal di sandbox environment itu namanya AWS Management Console. Kita pakai graphical interface, kita pakai browser. Kita akan akses layanan-layanan AWS dari browser dan kebanyakan untuk lab-nya kita akan pakai Management Console sebenarnya. Kita akan akses layanannya dari Management Console. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga ini sifatnya lebih ke arah sedikit lebih advance sebenarnya. Nah, yang pertama satu dari akses dari layanan terminal. Jadi ada terminal seperti kita buka command prompt ya. Kita bisa akses dari sana. Kita bisa ketikkan beberapa perintah itu akan konversi seolah-olah kita mengakses sama seperti kita mengakses di Management Console. Jadi command line interface. Yang ketiga, ya ini kalau kita mau menggunakan bahasa pemrograman tertentu, misalnya Java, Python maupun yang JavaScript dan lain-lain ya. Itu kita mau mengakses layanan-layanan yang ada di AWS dari program yang kita mau kembangkan. Makanya di situ ya, dinamakan sebagai SDK atau Software Development Kit. Ya, kalau ini biasa sifatnya dari sisi program yang mengakses. Kalau yang dua di atas ini bisa dari sisi manusia, bisa dilakukan secara manual. Meskipun yang command line ini sebenarnya bisa dilakukan juga secara program. Jadi dari sisi program bisa diakses dari command line maupun software. Dari sisi manual itu bisa diakses dari Management Console. Jadi 3 cara ini cara utama untuk menggunakan layanan-layanan yang ada di AWS. Oke, ini bagian terakhir ya. Jadi Cloud Adoption Framework. Seperti yang saya sudah bicarakan di awal, AWS ini dia kan layanannya banyak dan besar dan memang digunakan untuk bisnis maupun organisasi tertentu yang butuh mulai mengadopsi cloud computing sebagai solusinya. Ya. Ini dibagi atas 6, jadi kita akan digunakan langkah-langkah ini, guidance ini untuk memindahkan gitu. Jadi untuk memindahkan adopsi
dari yang awalnya mungkin on-premise, kita mau pindahkan apakah itu keseluruhan atau sebagian ke cloud computing. Dan dalam hal ini dia dibagi 6 perspektif, dari mulai bisnis, people, terus governance, platformnya, security, dan operationnya. Sebenarnya dibagi 2 ya. Satu dari sisi, kita lihat, satu dari sisi fokusnya ke bisnis, satu dari sisi teknikalnya, dari sisi teknisnya. Dari sisi bisnis, ya, kita mau pastikan bahwa dari sisi bisnis tentu saja proses peralihan dari on-premise ke cloud computing itu harus ada resultnya, ada hasilnya, ada efeknya. Karena itu yang pasti diinginkan kalau dari sisi bisnis. Apakah memang ada, apalagi kalau bicara tentang finance, dari budget, ya, dari anggaran, apakah memang pada saat kita beralih gitu dari on-premise yang dari lokal data center misalnya kita mau alihkan ke cloud computing, apakah ada keuntungannya atau tidak? Apakah ada resikonya atau tidak? Itu harus dianalisis. Harus ada analisisnya karena tiap-tiap perusahaan pasti punya perbedaan pandangan. Nah, ini yang disarankan untuk dari sisi bisnisnya. Kemudian dari sisi people-nya juga, ya. Dari sisi orang-orangnya. Dari sisi orang-orangnya, dari sisi sumber daya manusianya, tentu saja harus ada juga perubahan. Ya. Dari awalnya yang punya hardware, infrastrukturnya sebagai hardware, kemudian harus berpikir ulang bahwa infrastruktur saya tidak hanya sebuah hardware, tapi bisa saja berupa software. Makanya harus ada training, ada perubahan organisasi bahkan bisa dilakukan, ya, untuk mengupayakan bagaimana proses perubahan dari on-premise data center atau local data center ke cloud computing. Governance atau dari sisi aturan, ya. Dari sisi aturan juga harus dipastikan bahwa proses perubahan ke cloud computing itu juga akan meningkatkan yang namanya business value-nya dan akan mengurangi resiko-resiko. Ya. Jadi di sini sebenarnya untuk beralih ke cloud computing itu kalau kita lihat tadi ya mulai dari awal ya, dari business manager, finance manager ini tidak melibatkan tidak sedikit orang ya, bahkan bisa melibatkan keseluruhan organisasi suatu perusahaan atau suatu bisnis. Jadi tidak bisa setengah-setengah kalau memang mau beralih ke cloud computing. Keseluruhannya harus dialihkan gitu ke cloud computing bahwa pola pikirnya mulai dari orangnya ya tadi, mulai proses bisnisnya termasuk yang masalah governance-nya harus diarahkan untuk mengerti dan bisa paham apa keuntungannya dengan cloud computing, apa manfaatnya kita beralih gitu ke cloud computing. Kemudian dari sisi teknikalnya, ya. Dari teknikalnya ya pertama dari sisi platform, ini tentu saja akan teknis sekali bicaranya. Ya. Kita harus bisa memahami sistem IT yang sudah ada sekarang dan bagaimana hubungannya. Ya. Kemudian kita juga bisa menjelaskan bagaimana arsitektur yang kita inginkan gitu, lingkungannya. Ya. Ini dari sisi platformnya, dari mulai komputasi, bagaimana jaringannya, storage, basis data, dan arsitektur dan sistemnya, termasuk proses pengembangan aplikasi, ini semua harus diikutkan, harus kita bisa pahami dan kita bisa cari padanannya gitu. Jadi tidak bisa seujuk-ujuk langsung merubah, oh saya punya server ini, saya punya program ini berjalan di on-premise, langsung saja saya pindahkan gitu ke cloud computing. Nah, tidak bisa seujuk-ujuk seperti itu. Nah, ada langkah-langkah yang harus dipikirkan. Itu juga nanti akan kita belajar di well-architected framework. Karena untuk cloud computing ada paradigma atau pola pikir yang berbeda gitu dengan on-premise. Makanya tidak bisa ujuk-ujuk langsung dipindahkan seperti itu. Keamanan juga harus dipikirkan ya. Bahwa mulai dari akses manajemennya, bagaimana caranya kita audit ya, proteksi datanya semua harus dipikirkan. Dan harus dilihat apakah memang sudah memenuhi kalau kita misalnya beralih ke cloud computing. Terakhir dari sisi operationnya, berjalannya hari per hari gitu, ya. Hari per hari, tahun per tahun,
kita bisa definisikan masing-masing. Jadi ada proses-proses yang harus bisa disesuaikan kalau memang kita mau jalankan di cloud computing. Nah, pasti berbeda antara on-premise, mungkin prosesnya berbeda hari per hari dengan kalau kita sudah jalankan di cloud computing. Pasti ada perbedaannya, tidak mungkin sama. Makanya itu harus didefinisikan oleh si perusahaan itu sendiri. Di AWS itu hanya memberikan semacam bahwa hal-hal ini yang harus diperhatikan. Kayak kita mulai tadi dari sisi tekniknya, dari sisi bisnisnya. Ya. Dari sisi teknisnya kita bicara platformnya harus digunakan, harus mulai dipertimbangkan. Kemudian dari sisi yang kedua tadi keamanan, dan yang terakhir dari sisi operationnya gitu, day per day. Oke, jadi ini Cloud Adoption Framework ya. Jadi total ada 6 gitu. Mulai dari awal kita bicara dari pertama dari fokus yang di bagian bisnis dan yang fokusnya di bagian teknikal. Ini yang harus pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh perusahaan atau organisasi yang memang mau beralih gitu, ke cloud computing. Apa yang harus diperhatikan dan apa yang harus difokuskan mereka pada saat mau pindah ke cloud computing. Dari sisi bisnis maupun dari sisi teknikalnya. Semuanya harus diperhatikan dan yang tadi memang tidak akan mudah itu memindahkan. Bisa sih memindahkan dengan sama persis gitu, dari yang on premise di lokal dengan cloud computing misalnya. Dibuat sama persis saja. Mungkin ada beberapa orang yang begitu. Cuma biasanya kalau kita pindahkan ya seperti itu, kita adopsi saja cloud computing sesuai dengan yang biasa berjalan di on premise atau di local data center. Benefitnya atau keuntungannya, advantage-nya yang kita pikirkan tadi tidak akan semuanya tercapai. Ya. Biasanya entah akan ada peak-nya yang tidak kita perhitungkan, kemudian masalah cost-nya juga tidak seindah bayangan kita, akan lebih murah. Ya, karena memang kita tidak memikirkan cara adopsi yang baik dan benar. Di sini coba diperlihatkan satu persatu apa saja yang harus dipikirkan, apa saja yang harus diperhitungkan pada saat kita mau mengadopsi cloud computing. Oke. Fokusnya ada di sana ya, mulai dari sisi bisnisnya dan dari sisi teknologinya. Itu harus dipikirkan keduanya, harus dipertimbangkan baik-baik bagaimana cara adopsinya. Ya. Oke, jadi kita agak cepat ya, mohon maaf. Nanti mudah-mudahan di sesi berikutnya kita bisa lebih banyak membahas tentang modul. Berikutnya modul 2 dan modul 3. Jadi di sini modul awal ini saya rasa yang harusnya kita bisa dipahami ya. Yang menjadi fokusnya kita adalah bagaimana beberapa tipe dari cloud computing models. Ini kita bicara tadi tentang IaaS, Infrastructure as a Service, Platform as a Service, di atasnya lagi ada Software as a Service. Ya. Kemudian apa saja keuntungannya, ya. Apa saja keuntungan, jadi bukan hanya dihafalkan, tapi bisa dipahami artinya, gitu. Keuntungan-keuntungan dari cloud computing. Kita bisa pahami cara pikirnya kenapa keuntungan tersebut bisa diperoleh. Kemudian yang berikutnya, kategori-kategori dari AWS, kita punya compute, database, sebenarnya akan kita pelajari juga ya di modul berikutnya. Yang terakhir kita review tentang CAF, Cloud Adoption Framework, cara mengadopsi cloud mulai dari on-premise, dan kita harus bidang atau perspektifnya yang harus dipikirkan apa saja. Bisa dilihat dari Cloud Adoption Framework. Oke, jadi kita sudah selesai modul 1 untuk hari ini. Harapannya Anda, teman-teman, atau kawan-kawan sekalian itu bisa menyelesaikan knowledge check juga ya untuk modul 1. Mudah-mudahan segera bisa selesaikan. Saran saya selesaikan saja hari ini, selagi kita masih fresh gitu ingatannya, selagi masih ada mungkin ada beberapa kata-kata saya yang teringat. Ya, bisa diselesaikan sambil kita baca-baca juga sih student guide-nya ya. Ada student guide yang kita bisa baca di modul, silahkan dibaca. Baru kemudian kita coba kerjakan knowledge check-nya. Ya. Ini ada sedikit contoh pertanyaan. Di sini ada pertanyaan terkait dengan kenapa
ya, AWS itu lebih ekonomis dibandingkan dengan tradisional data center atau local data center ya, atau on-premise. Nah, jadi untuk aplikasi yang punya komputasi workload-nya atau beban komputasinya itu varying, jadi tidak tetap gitu. Dia mungkin kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun untuk komputasinya. Ya. Kenapa bisa dianggap dia lebih ekonomis? Jadi keywordnya yang perlu diperhatikan. Jadi pada saat kita menjawab pertanyaan, coba dilihat beberapa keywordnya. Keywordnya di sini ada pertama, kenapa dia lebih ekonomis dibanding data center yang tradisional. Keyword yang kedua adalah varying, yang bervariasi. Jadi bebannya yang bervariasi, bisa naik mungkin atau bisa turun. Kemudian kita lihat masing-masing opsi jawabannya. Pertama, Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2 itu biayanya berdasarkan bulanan ya. Kalau kita baca secara umum EC2 itu adalah di pay as you go ya. Kita bayar berdasarkan penggunaan kita. Itu saja, bukan yang satu. Dan ini tidak ada kaitannya dengan yang varying tadi ya, yang bervariasi. Kemudian yang kedua, customer bisa punya full administrative access, jadi punya akses ke EC2. Bisa, cuma ini tidak ada kaitannya juga dengan kenapa dia bisa jadi lebih ekonomis. Yang ketiga, ya, saya skip deh, langsung ke 4 dulu. Yang D, customer bisa menjalankan instance yang sebanyak mungkin, jadi secukupnya instance untuk handle peak workload. Jadi ini juga sebenarnya tidak terlalu tepat, sebenarnya bisa. Cuma kita tidak akan membicarakan tentang ekonomisnya di sana. Kita lihat pilihan yang C, Amazon EC2 instance itu bisa di launch pada saat dia digunakan. Kira-kira jawabannya adalah yang C ya. Jadi keyword kan sini yang bervariasi. Jadi pada saat dia bervariasi mungkin bisa naik, bisa turun. Berarti kita bisa tambah instansinya pada saat dibutuhkan saja. Pada saat compute workloads-nya atau beban komputasinya itu naik, kita bisa tambahkan EC2 instance-nya atau bisa di launch gitu on demand berdasarkan kebutuhan. Jadi kenapa dia lebih ekonomis? Karena Amazon EC2 instance bisa di launch sesuai dengan kebutuhan ketika memang dibutuhkan. Ini terkait dengan beban komputasinya yang bervariasi. Oke. Jadi di student guide itu ada berpetunjuk lagi terkait dengan AWS, terkait dengan Amazon Web Service-nya, white paper ya. Dan silakan dibaca lagi white paper juga untuk Cloud Adoption Framework dan strategi untuk migrasi aplikasi dari local data center atau traditional data center ke cloud computing. Oke. Itu terakhir materi untuk hari ini. Maaf sedikit agak telat dari jadwalnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa mencerahkan. Silahkan mengerjakan knowledge check-nya. Jika ada pertanyaan, ada sesuatu yang kurang dipahami, silakan posting di forum diskusi. Ya. Kita bisa taruh di bawah thread untuk modul 1 ya, supaya bisa lebih terarah diskusinya. Saya tutup dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi di hari Rabu di jam 8. Sekian dulu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.